Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yang berjudul Kongruensi dan Kesebangunan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sofia Utami Siregar dan teman-teman saya. Saya ini Margareta Situmorang. Saya Mayanani Raja Buku. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kekongruenan merupakan suatu konsep yang melibatkan dua atau lebih bangun geometri yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi bisa dikatakan kembar identik atau sama persis. Jadi dua bangun datar bisa disebut kongruen jika setiap sisi dan sudut pada kedua bangun tersebut memiliki panjang dan besar yang sama. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana pada gambar ini kita dapat melihat bahwa panjang sisi BC sama dengan panjang sisi FG. Panjang sisi BD sama panjangnya dengan sisi FH. Begitu juga dengan sisi GH sama panjangnya dengan sisi DC. Selain sisi yang sama panjang, kita juga dapat melihat bahwa sudut B sama besarnya dengan sudut F, sudut G sama besarnya dengan sudut G, sudut D sama besarnya dengan sudut H. Maka dapat dikatakan bahwa segitiga BCD kongruen dengan segitiga FGH. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya syarat kekongruenan. 1. Syarat kekongruenan yaitu 1. Dua sisi yang bersesuaian yang sama panjang dan sudut yang sisi yang bersesuaian sama panjang. Contohnya ada pada gambar berikut. Dua segitiga sebangun. Sisi AC dengan DF itu sama, dan sisi AB dan sisi DE itu sama panjang, dan sisi BC dan EC itu sama panjang. Kemudian syarat kedua yaitu dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diampit sama besar. Pada gambar tersebut ada dua segitiga sebangun. Dua sisi yang bersesuaian itu yaitu AB dengan EG. Kemudian AC dengan EG. Sudut yang diampit sama besar yaitu BAC sama besar dengan maaf teman-teman, salah. Sudut yang diampit sama besar yaitu BC dengan BAC sama besar dengan DEG. Kemudian syarat yang ketiga yaitu dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Dapat dilihat pada gambar berikut yaitu dua segitiga sebangun. Dua sudut yang bersesuaian yaitu sudut CAB dengan FDE itu sama besar sudutnya, dan kemudian sudut CBA dan FED itu sama besar juga sudutnya, dan kemudian sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi yang bersesuaian sama panjang yaitu AB dengan DE. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Kesebangunan yaitu kondisi di mana dua bangun atau objek memiliki bentuk yang sama, tetapi tidak selalu memiliki ukuran yang sama. Dalam konteks geometri, dua bangun datar dikatakan sebangun jika setiap dua pasang titik yang bersesuaian pada kedua bangun jaraknya sebanding dengan jarak dua pada pasang titik lainnya. Contoh kesebangunan,
Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Sudut yang bersesuaian dari ABCD dan EFG sama besar. Misalnya seperti sudut A dan sudut E itu memiliki sudut yang sama. Sudut B dan sudut F sudutnya juga memiliki sama besar. Sudut C dan sudut G memiliki sudut yang sama besar, begitu juga dengan sudut D dan sudut H memiliki sudut yang sama besar. Karena sudut yang bersesuaian sama dan sisi yang seletak sebanding, maka dapat kita lihat segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4, maka dapat disimpulkan bahwa EFGH atau ditulis dengan ABCD sama dengan sudut EFGH. Syarat kesebangunan, yang pertama itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, seperti dengan gambar berikut ini. Sama seperti syarat kongruen, dua objek yang sebangun harus memiliki sudut yang sama besar. Dalam gambar ini kita bisa melihat kalau sudut A sama dengan sudut A memiliki sudut yang sama besar dengan sudut S. Sudut B juga memiliki sudut yang sama dengan sudut T, dan sudut C memiliki sudut yang sama dengan sudut U. Dan yang kedua, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Selain itu, sisi yang bersesuaian harus memiliki perbandingan yang sama. Untuk mengetahuinya, kita bisa menghitung perbandingan setiap sisi yang bersesuaian. Seperti gambar berikut ini, sisi A, sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CA, sama dengan 6 cm. Segitiga ini memiliki perbandingan sisi yang sama dengan segitiga yang di sampingnya, yang dimana sisi ST sama dengan sisi TU, sama dengan sisi UT, sama dengan memiliki 3 cm. Dapat kita simpulkan bahwa perbandingan sisi segitiga A dan segitiga B ini yaitu memiliki perbandingan 2:1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kekongruenan dalam bangun datar menunjukkan bahwa dua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama, seperti dua segitiga sama kaki dengan panjang sisi identik. Sementara itu, kesebangunan berkaitan dengan grafik bangun datar yang dapat digambar tanpa putus seperti garis lurus atau lingkaran. Dalam konteks ini, kekongruenan menekankan pada kesamaan geometris antar bangun, sedangkan kesebangunan menekankan pada kelancaran grafik. Kedua konsep ini penting dalam memahami sifat-sifat bangun datar dalam geometri. Kongruen itu artinya bangun datarnya bisa saling tumpang tindih dan saling menutupi karena ukurannya sama. Dalam kesebangunan, dua buah bangun geometri dikatakan saling sebangun jika unsur-unsur yang bersesuaian saling sebanding. Dua atau lebih bangun dikatakan sebangun jika mempunyai syarat A. Panjang sisi sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang sama. B. Sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Untuk contoh keduanya sudah ada di PPT. Baiklah, sekarang saya akan membacakan kesimpulannya. Kekongruenan dan kesebangunan adalah dua konsep penting dalam geometri yang berkaitan dengan hubungan antara bangun datar. Konsep ini mendukung pengembangan keterampilan pemecahan masalah yang penting dalam matematika dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kekongruenan adalah suatu kondisi yang lebih spesifik daripada kesebangunan, karena memerlukan kesamaan baik bentuk maupun ukuran, sedangkan kesebangunan hanya memerlukan kesamaan bentuk tanpa mempermasalahkan ukuran. Baiklah, segitu saja pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam pemaparan materi. Segitu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.